Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Mistis. Channel yang menyuguhkan tentang cerita-cerita mistis dan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata maupun dari cerita fiksi yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita atau narasi berikut ini dengan nama tokoh dan tempat yang sudah kami ganti. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang Susuk Kembang Waru. Desa Sidomulyo seperti dilukis dari sisa-sisa doa yang tidak pernah terkabul. Kabutnya turun bukan dari embun pagi, melainkan dari rahasia yang membusuk di dalam tanah. Di desa ini, tak ada yang benar-benar hilang, hanya tersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Rumah Mbak Sinta berdiri di ujung jalan tanah, terpisah dari rumah warga lain, seperti menghindari atau dihindari. Cat hijaunya mengelupas, jendelanya tertutup rapat meski siang begitu terang. Pagi hari di rumah itu tak pernah riuh. Tak ada ayam, tak ada anak kecil, hanya suara angin yang seolah menahan napas ketika melewati sela-sela dinding kayu. Di ruang depan sebuah foto pernikahan tergantung miring. Wajah sang mempelai laki-laki tampak buram, seperti sedang berusaha menghilang dari kenangan itu. Mbak Sinta duduk di kursi rotan yang sudah rapuh, menyisir rambut hitamnya yang panjang, lembab, dan licin seperti benang basah habis direndam malam. Jemarinya lentik, kuku-kukunya dipoles merah darah. Ia mengenakan daster putih dengan kerah rendah. Dadanya sedikit terbuka, tapi bukan dalam niat menggoda, melainkan seperti ritual yang harus dilalui setiap pagi. Ada sensualitas tipis yang tidak disengaja, tapi melekat kuat seperti wewangian yang tak terlihat. Entah mengapa, setiap laki-laki yang menatapnya terlalu lama selalu merasa berdosa. Waru-waru di halaman rumahnya tidak pernah layu, tidak mengenal musim. Kelopak-kelopaknya merah tua kehitaman, seolah mengisap nyawa dari tanah. Setiap malam Jumat Kliwon, aroma bunga itu berubah. Dari manis menjadi getir, dari harum menjadi pahit. Dan dari balik jendela rumah itu, jeritan selalu terdengar. Jeritan, "Pak Tarno, panas, perutku dibakar, Sinta, Sinta, jangan pergi." Jeritan itu sudah menjadi bagian dari desa. Seperti adzan, hanya berbeda sumber dan isinya. Warga sudah berhenti bertanya, sudah berhenti mencari tahu, karena setiap yang mencoba terlalu dalam pasti jatuh dan tak bisa kembali. Yuyun menjejakkan kaki ke rumah itu tepat di hari Kamis Legi. Langit abu-abu, dan angin membawa bau waru yang seperti darah beku. Ia keponakan Sinta. Dulu diasuh sebentar oleh Bu Ratri sebelum dikirim ke kota. Kini, setelah bertahun-tahun, ia kembali bukan untuk nostalgia, tapi karena keadaan memaksanya pulang. Setelah dipecat dari rumah sakit dan diputus kekasih yang berselingkuh dengan sejawatnya sendiri, Yuyun pulang dalam keadaan compang-camping. Tapi ia masih punya satu hal. Penasaran. "Sinta, aku mau tinggal di sini sebentar," katanya mengetuk. Pintu terbuka sendiri, seperti memang sudah menunggu. Sinta memandangnya dengan senyum yang tipis, seperti luka yang tidak berdarah. Rambutnya digelung, lehernya polos, dan matanya. Mata itu menyimpan sesuatu yang dulu tak ada. Lembut, tapi seperti menahan sesuatu yang jauh lebih besar dari luka. "Kutukan, masuklah, Nduk. Rumah ini sudah terlalu lama sepi," kata Sinta sambil menepuk pundaknya perlahan. Yuyun melangkah masuk. Suasana rumah itu seperti rongga tubuh yang kehilangan jantungnya. Lembab, dingin, tapi masih berdetak. Di pojok ruangan, ada guci keramik yang tertutup kain merah. Bau bunga waru mendominasi, menyelinap ke hidung, memabukkan dan menusuk. Ingatan, wangi yang aneh seperti kenangan masa kecil yang dibakar hidup-hidup. Malam pertama Yuyun menginap, jam dinding berhenti di pukul 03.03. Ia terbangun bukan karena suara, tapi karena keheningan yang terlalu sempurna. Lalu terdengarlah suara napas, bukan satu, tapi dua. Satu tercekat, satu mendesah pelan. Ia keluar kamar dan mendapati kamar Mbak Sinta setengah terbuka. Dari celah pintu, terlihat Pak Tarno meringkuk di ranjang. Tubuhnya menggigil, mulutnya berbusa.
Sinta duduk di sampingnya, memeluknya erat, membisikkan sesuatu ke telinganya. Cinta itu butuh luka, supaya tetap tinggal. Yuyun tak berani masuk, tapi matanya menangkap sesuatu di ujung ranjang. Ada cermin bundar yang menghadap langit-langit, dan dalam pantulannya, ia melihat bukan hanya dua orang. Ada sosok lain, tinggi, hitam, dan kurus berdiri membungkuk, menghadap ke arah Sinta. Matanya menyala redup seperti bara yang menunggu ditiup, tapi tak ada yang meniup. Karena cinta kadang harus membakar sendiri. Keesokan paginya saat Sinta membuatkan teh, Yuyun bertanya, "Mbah, apa yang terjadi semalam?" Sinta tersenyum. Tersenyum seperti ibu yang tahu anaknya menanyakan sesuatu yang terlalu dini. Kadang cinta harus disakiti agar tidak kabur. Jawaban itu menggantung di udara, seperti aroma bunga waru yang semakin pekat. Dan Yuyun tahu, sejak malam itu, ia tidak akan pernah bisa keluar dari rumah ini dengan jiwa yang utuh. Karena rumah itu tidak sekadar bangunan. Ia adalah rahim yang menyimpan susuk. Ia adalah tubuh yang menolak mati. Dan ia kini mulai menanam sesuatu di dalam dirinya. Sesuatu yang mekar. Setiap Jumat Kliwon, malam di desa Sidomulyo tidak seperti malam di tempat lain. Ia tidak pernah gelap total, tapi juga tidak pernah terang. Cahaya remang selalu menggantung di udara, seolah langit malu menatap apa yang terjadi di bawahnya. Yuyun duduk di serambi belakang, menatap pohon waru yang menjulang di pojok halaman. Daunnya besar, lembab, seperti baru dicuci darah. Di bawah pohon itu, seekor kucing hitam meringkuk memandangi rumah tanpa berkedip. Ia tidak mengeong, tidak bergerak, hanya diam seperti penunggu yang sedang menilai. "Aku dulu sering dimandikan di bawah pohon itu," gumam Yuyun lirih, setengah pada dirinya sendiri, setengah pada angin. Sebuah ingatan samar muncul. Tubuhnya kecil, digendong oleh seorang perempuan tua yang bau badannya seperti minyak kelapa tua. Dan menyan. Rambutnya disisir pelan-pelan sambil dibacakan doa. Doa yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Puratri, nama itu muncul begitu saja, menyelinap dari celah waktu yang sudah lama ditutup. Yuyun menggigil, bukan karena dingin, tapi karena rasa yang lebih tua dari rasa takut, kesadaran. Ia dulu pernah menjadi bagian dari rumah ini, bukan sekadar tamu tapi benih yang pernah dicoba tumbuhkan. Sebelum akhirnya dipotong dan dibuang ke kota. Esok paginya, Yuyun memberanikan diri membuka kamar belakang yang selalu terkunci. Sinta tak mencegah, hanya memandanginya sambil menyeduh teh dan berkata pelan, "Kalau kamu siap masuklah, tapi jangan panggil nama siapapun di dalam." Pintu kamar itu berat, seolah menahan bukan udara, tapi waktu. Begitu terbuka, aroma menyengat langsung menyergap, campuran dari bunga layu, tanah basah, dan sesuatu yang lebih dalam. Aroma perempuan yang menyimpan luka dan hasrat terlalu lama. Di dalamnya, meja kecil dipenuhi botol kaca, lilin yang meleleh, dan gulungan kain putih yang menghitam di ujung. Dinding penuh dengan coretan aksara Jawa kuno, tapi disusun dalam bentuk yang tidak biasa. Seperti rahim, berlapis, membentuk lingkaran yang saling menyatu. Di tengah ruangan sebuah mangkuk tanah liat dipenuhi kelopak waru basah. Masih segar, masih mekar. Dan di pojok terkubur di antara tumpukan buku tua dan keranjang rotan, Yuyun menemukan jurnal kulit lusuh dengan nama yang membuat tengkuknya dingin, Ratri Sukma Diningrum. Tangannya gemetar saat membuka halaman pertama. Tulisan tangan itu rapi, indah dan dingin. Seperti seseorang yang menulis bukan dengan pena, tapi dengan nyawa. Perjanjian ini bukan kutukan, ini cinta yang dijaga dengan pengorbanan. Susuk waru bukan untuk memikat, tapi untuk mengikat, bukan untuk mempercantik wajah, tapi menanam kerinduan di dalam daging. Ditanam di rahim, disiram dengan air maninya, dan dikuatkan dengan kesetiaannya. Setiap malam Jumat Kliwon, dia harus merasakan sakit, supaya tetap ingin tinggal. Kalau dia tidak menderita, dia akan pergi. Yuyun menutup jurnal itu dengan tangan dingin.
Di luar, suara gonggongan anjing menggema panjang dan serak, seperti suara manusia yang tersesat di dalam gua. Ia menatap keluar jendela, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa rumah ini tidak sekadar menyimpan cerita. Rumah ini adalah wadah dari sebuah perjanjian tua, dan Sinta, bibinya, adalah pewarisnya. Sore itu, Sinta duduk di kursi rotannya lagi, masih menyisir rambutnya. Tapi kini Yuyun melihat sesuatu yang berbeda. Rambut itu terlalu hitam, terlalu licin, terlalu hidup. Dan di bawah kerah daster putih yang terbuka, ada tato samar berbentuk kelopak waru, tepat di atas dada kirinya. Bergerak pelan seperti bernapas. "Puratri ingin aku bahagia," kata Sinta tiba-tiba. Tapi beliau lupa, bahagia itu tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus dibayar dengan penderitaan orang lain. Yuyun tidak menjawab, tapi malam itu, saat ia berbaring di kamarnya yang pengap, ia mencium bau bunga waru dari dalam bantalnya. Bau itu membuatnya terangsang, lalu menangis tanpa alasan. Mimpi yang datang pun aneh. Ia melihat dirinya di ladang waru, telanjang, berlumur tanah. Demi tubisnya disiram air panas oleh seorang perempuan berwajah sama dengannya, tapi bermata putih seluruhnya. Perjanjian itu mulai mengenalnya, dan Yuyun tahu, jika ia tidak pergi sekarang, ia bukan hanya akan mengetahui seluruh rahasia, ia akan menjadi bagian darinya. Langit desa Sidomulyo meredup lebih cepat malam itu, seolah matahari menolak menyinari tanah yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Angin berhembus pelan, tapi membawa dingin yang menggigit sampai tulang. Rumah Sinta tak lagi sunyi, namun bukan karena suara, tapi karena energi yang mengalir di setiap sudutnya. Dinding bergetar halus, lantai kayu memuai dan menciut seolah ikut bernapas. Yuyun duduk di ambang jendela kamarnya. Dadanya sesak, tapi bukan karena ketakutan. Ada sesuatu yang lebih rumit dari itu. Sejak membaca jurnal Buratri, tubuhnya seperti menjadi ruang terbuka. Setiap napas terasa lebih dalam. Setiap sentuhan angin terasa lebih basah. Ia mulai mimpi hal-hal yang tidak pernah ia inginkan. Dalam tidurnya, ia melihat ranjang bibinya, tapi Sinta tidak sendirian. Ada bayangan pria, samar tak pernah jelas wajahnya, tapi tubuh mereka menyatu dalam diam. Dan di ujung mimpi itu selalu ada bunga waru merah yang mekar dari antara pahanya sendiri. Dan malam itu Yuyun memutuskan untuk mengikuti rasa penasarannya. Saat jam dinding menunjukkan pukul 2:05, ia melangkah perlahan ke kamar mandi belakang, tempat yang selalu ditutup tapi tidak pernah terkunci. Pintu kayu itu terbuka dengan bunyi decitan pelan. Uap tipis menyelimuti ruangan. Di dalamnya cahaya lampu minyak bergoyang pelan di gantungan bambu, menciptakan bayangan kabur di dinding batu yang lembab. Lantai basah, aroma air yang dicampur dedaunan dan rempah memenuhi rongga hidung. Menyengat tapi memabukkan. Sinta ada di sana, duduk di dalam bak mandi batu besar, berendam dalam air hitam kehijauan yang memantulkan cahaya samar. Di permukaan air mengambang kelopak waru merah tua dan helai rambut panjang yang tidak seluruhnya milik Sinta. Daster putihnya basah melekat di tubuh, menampakkan lekuk yang halus dan payudara yang bergetar ringan. Saat ia menggumamkan sesuatu, mulutnya tak henti melantunkan mantra. Suaranya rendah, hampir seperti dengungan lebah. Bahasanya tidak dikenal Yuyun, tapi setiap kata terasa menekan udara. Dalam air, rahim Sinta tampak seolah menyala. Di antara lipatan kain dan air gelap, ada kilau kemerahan seperti bara yang menyembunyikan nyawa. Sinta tak terkejut saat Yuyun muncul. Matanya tetap terpejam, tapi bibirnya berkata pelan, "Jangan, terlalu dekat, Nduk. Ini bukan air untuk membersihkan. Ini air untuk mengikat." Yuyun berdiri terpaku. Matanya tak bisa lepas dari tubuh bibinya, tapi bukan karena nafsu. Lebih karena keterikatan aneh, seperti melihat masa depan yang dibungkus dalam tubuh orang lain. Ia tahu, tubuh itu bukan tubuh sembarang. Di dalamnya hidup sesuatu yang tidak bisa mati dan tidak bisa ditinggalkan. Rahim ini
Lanjut, Sinta membuka matanya perlahan. Ditanam dengan mantra saat aku belum bisa bicara. Ibuku bilang cinta tidak bisa ditunggu. Harus dijemput, harus ditanam. Harus ditahan agar tidak kabur. Yuyun menelan ludah. Kakinya terasa berat, tapi pikirannya justru terang. Ia sadar semua yang terjadi pada Pak Tarno. Rasa sakitnya, rintihan malamnya, ketidakmampuannya pergi, bukan karena kutukan, tapi karena perjanjian lama yang menjadikan cinta sebagai alat kendali. Cinta bukan lagi perasaan, cinta adalah keharusan. Dan keharusan itu berakar di tempat paling dalam dari seorang perempuan, rahimnya. Dan kau, Yuyun, bisik Sinta, itu adalah pewarisnya. Darah Yuyun membeku. Ia mundur satu langkah, tapi tubuhnya tak bisa jauh. Dinding kamar mandi terasa makin dekat. Cahaya lampu bergoyang lebih liar, dan dari dalam bak mandi air mulai beriak. Bukan karena gerakan, tapi karena sesuatu yang bergerak dari bawah. Jika kau tinggal lebih lama, rahimmu akan belajar sendiri, Sinta melanjutkan. Perjanjian ini tidak perlu tanda tangan, ia hanya perlu waktu. Dan waktu sudah memilihmu. Malam itu Yuyun kembali ke kamarnya dalam diam, tapi tubuhnya terasa lebih hangat, dan perut bagian bawahnya berdenyut pelan. Tidak sakit, tapi seperti sedang bersiap menyambut sesuatu. Di luar pohon waru bergoyang pelan tanpa angin. Dan di ranjang, Yuyun bermimpi dirinya berendam dalam bak batu yang sama. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Ada lelaki tanpa wajah yang memeluknya dari belakang. Dan dalam pelukan itu, ia tidak takut. Ia menyerah. Angin berhenti bergerak saat malam Jumat Kliwon tiba. Desa Sidomulyo mendadak senyap, seperti ditutup dari dunia luar. Bahkan kodok-kodok di pinggir sawah tidak bersuara. Kabut turun lebih awal, menutupi tanah dengan dingin yang tidak biasa. Langit menggantung rendah, mengancam tanpa kilat. Hanya diam yang berat seperti napas orang sekarat. Di dalam rumah Sinta, jam dinding berhenti tepat pukul 3:03, seolah waktu ikut tunduk pada sesuatu yang lebih tua dari dirinya sendiri. Pak Tarno kembali menggeliat di ranjang. Badannya panas, namun kulitnya dingin. Matanya terbuka tapi kosong, seperti melihat sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh orang yang berdiri di batas dunia. Tubuhnya melengkung kaku, dan dari mulutnya keluar bisikan parau. Panas. Perutku dibakar. Jangan pergi, Sin. Sinta duduk di sisi ranjang, memegang tangan suaminya yang gemetar. Wajahnya tenang. Tidak ada air mata, tidak ada panik. Hanya tatapan kosong yang mengerti. Ia tidak lagi berusaha melawan malam seperti ini. Ia sudah tahu, malam Jumat Kliwon bukan waktunya manusia berbicara. Di kamar sebelah, Yuyun terjaga, tapi tubuhnya tidak bisa bangun. Ia hanya bisa mendengar suara dari balik dinding kayu. Suara ranjang yang berderit pelan, suara desahan Pak Tarno, dan suara Sinta yang membaca sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti. Tapi yang paling membuat Yuyun resah adalah apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Perut bagian bawahnya terasa hangat lalu menegang. Dada kirinya berdebar tidak beraturan. Dalam diam, tubuhnya mulai meniru ritme yang tak diajarkan siapapun. Tangannya mengepal, matanya memejam. Tapi bukan rasa sakit yang mendatangi, melainkan sesuatu yang jauh lebih rumit. Rasa terhubung, seperti dirinya ikut menerima kepulan asap dari bara yang dibakar dalam tubuh Tarno. Yuyun berusaha menolak, tapi setiap penolakan hanya membuatnya semakin sadar. Perjanjian itu mulai merambat ke dalam dirinya. Ia tidak tahu dari mana, tapi ia tahu kemana. Rahimnya berdenyut pelan, seperti membuka pintu, seperti menyambut tamu lama yang seharusnya belum datang. Ia terbaring dalam diam, mendengarkan semuanya. Dan ketika suara Pak Tarno mencapai puncaknya, jerit panjang yang terputus mendadak seperti napas dicabut dari tubuh. Yuyun menangis. Tapi bukan karena kasihan, melainkan karena rasa yang tumbuh di tubuhnya tak bisa dicerna dengan logika. Pagi menjelang, tapi cahaya matahari enggan menembus rumah itu. Di dapur,
Sinta duduk dengan pakaian yang masih basah. Tangannya menggenggam cangkir teh yang tidak disentuh. Matanya merah, tapi bukan karena menangis. Lebih seperti seseorang yang baru selesai mengikat sesuatu. Dan tahu simpul itu tak akan bisa dilepaskan. Dia akan hidup, tapi hanya sampai Jumat Kliwon berikutnya, gumamnya pelan. Yuyun berdiri di ambang pintu, tubuhnya masih terasa kosong. Ia melihat Pak Tarno berbaring di ruang tengah. Tubuhnya tampak tenang, tapi kulitnya pucat dan dari mulutnya masih keluar uap tipis seperti napas dari bara yang belum padam. Sinta menoleh. "Kau merasakannya juga, bukan?" Yuyun tidak menjawab, tapi matanya cukup bicara. Ia mengangguk pelan. Dalam dadanya ada sesuatu yang baru, bukan hanya ketakutan, tapi pengakuan. Tubuhnya kini mengenali perjanjian itu, dan lebih buruknya lagi, tubuhnya mulai menerimanya. "Semuanya dimulai dari rahim," kata Sinta. Dan rahim tidak pernah bisa diajak berdamai. Ia hanya bisa dituruti. Di luar rumah, daun waru jatuh satu-satu, seperti serpihan merah dari langit yang luka. Pohon itu tidak berbunga pagi ini, tapi baunya masih menggantung di udara. Bau manis yang menusuk, bau cinta yang sedang membusuk pelan-pelan. Pagi hari di desa Sidomulyo datang tanpa burung. Hanya kabut yang turun perlahan, menggulung halaman seperti tirai yang menutup panggung setelah pertunjukan mengerikan. Yuyun terbangun dalam tubuh yang terasa bukan miliknya. Keringat dingin membasahi tengkuk. Rahimnya masih berdenyut pelan seperti sisa mimpi buruk yang belum selesai. Di ruang tengah, Sinta tidak terlihat. Rumah sunyi, tapi bukan sunyi yang biasa. Ini sunyi yang mengandung tekanan, seperti udara sebelum gempa. Yuyun berjalan ke belakang, ke kamar Bu Ratri yang selama ini selalu tertutup. Kuncinya tidak pernah terlihat, tapi pagi itu, pintunya terbuka setengah, seperti mengundang. Ruangan itu gelap, padat, dan berdebu. Aroma minyak kelapa tua, menyan, dan sesuatu yang lebih basi menyeruak dari lantai. Lemari kayu di pojok ruangan menarik perhatiannya. Tidak tinggi, tapi berat, dan pada gagangnya terukir bunga waru yang nyaris pudar. Saat dibuka, bunyinya lirih seperti napas terakhir. Di dalam lemari terselip satu benda yang dibungkus kain merah dekil. Sebuah jurnal kulit lusuh, diikat dengan tali ijuk hitam. Yuyun membukanya perlahan. Halaman pertamanya menyimpan tulisan, tangan halus tapi tegas, berbau kematian dan pengakuan. Susuk waru tidak diberikan, tapi diwariskan. Tangannya gemetar. Ia lanjut membaca. Sinta bukan yang pertama, ia pewaris. Ibunya adalah perempuan terakhir yang menyentuh darah lelaki beristri tanpa izin. Warga membakarnya hidup-hidup di ladang waru. Tapi sebelum api menjilat seluruh tubuhnya, ia sempat menanam susuk itu ke rahim anaknya sendiri. Bayi, tubuh kecil yang belum mengenal cinta, tapi harus menanggung keinginan orang lain sepanjang hidupnya. Yuyun menahan napas. Di halaman berikutnya, tertulis skema rumit dari tubuh perempuan. Bukan anatomi biasa, tapi bagian-bagian tubuh yang bisa menjadi tempat menanam keinginan. Di bagian bawah perut, digambar lingkaran merah yang dikelilingi tulisan kecil. Wadah utama. Ia membaca lebih jauh. Susuk waru tidak menambah kecantikan. Ia menanam ketergantungan. Siapapun lelaki yang bersetubuh dengan pemilik susuk ini akan mencintai, sekaligus tersiksa. Luka akan muncul sebagai bukti ikatan. Jika luka itu tidak ditampung, tubuh pemilik akan membusuk dari dalam. Maka tiap Jumat Kliwon ia harus menyalurkannya. Jika tidak, rahim akan menjadi kuburan bagi cinta yang tak tersalurkan. Yuyun menutup jurnal itu perlahan, tapi matanya belum bisa berpaling dari satu kalimat terakhir di halaman paling belakang. Dan jika rahim itu tidak bisa lagi menampung, ia akan mencari rahim baru. Darah Yuyun terasa surut dari wajah. Dingin menjalari tengkuk naik ke punggung, lalu masuk ke rongga dadanya. Ia tahu apa maksudnya. Sinta sudah mendekati akhir masa tampung. Perjanjian itu membutuhkan wadah baru, dan hanya darah yang sejalur yang bisa menjadi penerus.
Ya, langkah kaki terdengar dari arah dapur. Pelan, konsisten, seperti suara air yang menetes dari langit-langit tua. Sinta muncul, mengenakan kain hitam polos. Rambutnya digelung tinggi. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya tajam, seolah tahu apa yang telah dibaca keponakannya. "Sudah kau temukan?" tanyanya. Yuyun tak menjawab. Sinta duduk di depan meja altar, kecil, menyalakan dupa dari batang tipis yang ditanam dalam potongan tulang. Asap mengepul, membentuk pusaran tipis yang naik ke langit-langit. Lalu ia bicara, pelan, tanpa memandang Yuyun. Rahim tidak bisa disangkal, ia bukan hanya tempat lahir. Ia juga tempat ikatan, tempat dendam, tempat perjanjian. Kau pikir cinta datang dari hati? Tidak, Nduk. Cinta datang dari tempat yang paling dalam. Dan jika tempat itu ditanami sejak awal, maka ia tumbuh menjadi kewajiban. Yuyun menahan amarah dan takut dalam satu napas. Tapi tubuhnya tidak memberontak. Karena jauh di dalam dirinya, sesuatu memang telah berubah. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tapi semakin kuat setiap Jumat Kliwon datang mendekat. "Mbak, ku tidak mau jadi seperti Mbak." Sinta menoleh. Senyumannya pahit bukan sinis. "Tidak ada yang mau, Nduk. Aku pun dulu tidak. Tapi perjanjian tidak peduli pada kemauan. Ia hanya mengenali darah." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Yuyun sadar bahwa hidupnya tidak sedang dikejar oleh kutukan. Ia sedang didatangi oleh warisan yang tidak pernah diminta. Dan ia harus memilih, menolak dan membusuk perlahan, atau menerima dan mulai menyakiti lelaki yang mencintainya. Langit tampak biasa pagi itu. Langit biru samar, awan tipis, dan matahari menggantung malas di timur. Tapi bagi Yuyun, hari itu adalah kesempatan terakhir. Ia tidak lagi berpikir panjang, ia harus pergi. Keluar dari rumah itu, keluar dari desa ini. Keluar dari naskah hidup yang tidak pernah ia tulis, tapi dipaksa perankan. Pukul 9 pagi, ia mengemas tas kecil. Hanya membawa pakaian secukupnya dan jurnal Bu Ratri, yang kini ia bungkus dalam plastik bening dan simpan di dalam pakaian dalam. Ia tidak pamit pada Sinta, hanya meninggalkan pintu kamar terbuka sebagai tanda bahwa ia sudah selesai menjadi bagian dari rumah itu. Ia keluar menuju jalan tanah, melewati pohon waru yang hari ini tidak berbunga, tapi tetap harum. Terlalu harum. Angin bertiup, tapi seperti memutar balik. Sepanjang perjalanan menuju jalan besar, Yuyun merasa langkahnya berat. Bukan karena beban di pundak, tapi karena tanah di bawah sepatunya terasa seperti menolak disentuh. Motor tukang sayur yang biasa lewat tidak muncul hari itu. Tidak ada kendaraan. Jalan raya kecil yang biasa dilalui warga terasa sunyi, seperti ditelan kabut. Ia terus berjalan kaki, yakin bahwa begitu mencapai batas dusun, ia bisa menumpang apa saja. 1 jam berlalu, ia sampai di ujung jalan. Pos ronda tua yang menandai batas desa. Tapi jalanan di depannya kosong. Ia melihat papan bertuliskan Sidomulyo, dan tiba-tiba merasa aneh. Tadi papan itu berada di belakang. Kini seperti berputar, Yuyun menoleh. Ia berdiri lagi di depan rumah Sinta. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bicara. Bahkan detak jantungnya terasa berhenti sesaat. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya lelah, atau mungkin ia keliru arah. Tapi jam di ponselnya, jam digital yang selalu ia andalkan, menunjukkan waktu yang membuat napasnya tercekat. 23.3 langit masih terang. Tapi waktu sudah berhenti. Yuyun berlari kembali ke jalan. Kali ini tanpa rencana. Kakinya lari begitu saja, membawa tubuh yang panik. Tapi setiap tikungan membawanya kembali ke tempat yang sama. Tembok hijau rumah itu, pintu kayu tua yang terbuka pelan, dan suara angin yang seperti membisikkan satu kalimat. Tidak ada yang pergi sebelum menggantikan. Sinta sudah menunggu di dalam, duduk tenang dengan cangkir teh dan sehelai kain putih di pangkuannya. Di belakangnya asap dupa melingkar seperti ular. Sorot matanya kosong, tapi bukan kosong karena hilang, dikosong karena terlalu penuh.
Kau sudah mencobanya, Nduk. Sekarang duduklah. Tubuhmu sudah tahu tempatmu. Yuyun terdiam. Ia tidak marah, tidak menangis, tidak lagi menolak karena tubuhnya pun kini menolak disentuh cahaya. Ia tahu dirinya tidak sedang dipenjara oleh rumah itu. Ia sedang dikembalikan ke tempat yang memang telah disiapkan sejak dulu. Sinta berdiri, membuka lemari kecil di sudut ruangan, lalu mengeluarkan sebuah piring tembikar hitam. Di atasnya kelopak waru merah segar, masih basah, masih hangat, seolah baru dipetik langsung dari tubuh manusia. Ambillah satu, kata Sinta pelan. Tangan Yuyun terulur, seperti bukan miliknya. Jarinya menyentuh kelopak itu. Lembut, licin. Tapi saat kelopak itu menyentuh telapak tangannya, sebuah rasa asing naik dari perutnya. Hangat, lalu nyeri, lalu tenang. Dan ia sadar, ia sudah tidak bisa kemana-mana. Malam menjelang. Jumat Kliwon berikutnya akan datang sebentar lagi. Sinta menyisir rambutnya di depan cermin. Yuyun duduk di belakang, menatap bayangan dirinya yang perlahan memudar dari pantulan. Wajahnya masih muda, tapi di balik kulit ada sesuatu yang tumbuh. Bukan janin, bukan penyakit, tapi akar dari perjanjian yang sudah terlalu lama mencari tubuh baru. Takdir itu bukan kutukan. Ia adalah warisan yang terulang dengan cara berbeda. Dan malam ini cerita akan dimulai lagi dari rahim yang baru. Sinta terjaga sebelum fajar. Langit masih gelap, tapi matanya terbuka dengan tenang. Ia duduk di tepi ranjang, menyentuh ujung jarinya ke lantai kayu yang dingin. Rumah itu seperti tidak pernah tidur, seolah dinding-dindingnya selalu mendengar dan lantainya selalu mencatat. Di kamar sebelah, Yuyun masih terlelap. Nafasnya berat, bergelombang seperti orang yang bermimpi tak selesai. Sinta melangkah mendekat. Ia berdiri di ambang pintu, melihat keponakannya membalik badan. Peluh membasahi dahi meski udara dini hari begitu dingin. Di bawah perut Yuyun ada sesuatu yang berubah. Ia bisa merasakannya dari jauh. Denyutan halus, seperti ketukan jari, yang meminta masuk ke dalam dunia. Sinta menarik napas panjang. Ia tahu waktu sudah sempit. Ia kembali ke kamar Bu Ratri. Di sana, di bawah altar kecil, ada satu benda terakhir yang belum pernah ia sentuh sejak ibunya meninggal. Mangkuk tanah liat berisi minyak hitam, dijaga oleh 4 jarum emas yang melingkar, seperti penjaga gerbang. Ia buka satu persatu. Tangan Sinta gemetar bukan karena takut, tapi karena tahu apa yang akan terjadi. Ia memanggil nama lama dalam bisikan. Ibu, jika ini bisa dihentikan, tolong ambil saja dariku. Biar aku jadi akhir, bukan jembatan, tapi tidak ada jawaban. Hanya asap dupa yang melingkar di udara, lambat dan sekarat. Perjanjian ini terlalu tua untuk dimusnahkan, terlalu dalam untuk dicabut. Dan rahim Sinta, yang dulu menjadi awal, kini menolak untuk menyimpan luka lagi. Ia tahu tubuhnya sudah usang. Perjanjian itu tidak bisa bertahan dalam daging yang mulai hancur. Pagi menjelang, Yuyun terbangun dengan tubuh pegal dan jantung yang berdetak lebih pelan dari biasanya. Di perutnya, ada rasa hangat yang aneh. Ia duduk, membuka baju, dan melihat kulitnya memerah di sekitar pusar, membentuk pola samar seperti kelopak bunga. Ia sentuh perlahan, dan saat itu juga kepalanya pening, pandangannya berputar dan ia muntah ke lantai. Cairan kuning bercampur hitam yang berbau darah dan bunga. Sinta langsung datang, menahan pundaknya. Kau mulai menampung, Nduk. Tubuhmu belum siap. Yuyun memegangi perutnya, gemetar. Mbah, keluarkan ini, aku nggak mau. Sinta memeluknya, hangat, lembut tapi getir. Sudah telat. Kalau kau paksa keluar, yang hilang bukan hanya susuknya, tapi kau. Yuyun menangis dalam diam. Sinta menghapus air matanya. Aku pernah mencoba menghapusnya dulu. Waktu aku hamil. Kukira kehamilan bisa mengusir perjanjian ini. Tapi anakku mati dalam kandungan. Dan rahimku semakin kuat setelah itu. Bukan bersih, tapi kebal. Sinta menatap mata keponakannya dalam-dalam.
Kalau kau tetap ingin melepaskan, ku harus ambil semuanya darimu, sekarang. Sebelum Jumat Kliwon berikutnya, Yuyun mengangguk tanpa suara. Ia pasrah, tapi bukan tanpa nyawa. Ia hanya ingin bebas. Malam harinya mereka kembali ke kamar mandi batu. Kali ini, air tidak dipenuhi. Gelopa, hanya minyak pekat dan 2 batang akar waru yang diletakkan di dasar bak. Sinta masuk lebih dulu lalu memanggil Yuyun. Kau harus masuk bersamaku. Tubuh kita harus bersentuhan. Darah kita harus menyatu. Yuyun masuk perlahan. Tubuhnya menggigil. Air minyak menyentuh kulit dan menimbulkan rasa perih seperti luka. Lama yang dibuka ulang, tapi ia tidak menjerit. Sinta memeluknya dari belakang, menempelkan dada ke punggungnya. Mereka berdua diam dalam air hitam. Hanya suara detak jantung yang saling bersahutan. Sinta berbisik, "Kau tahu, cinta itu bukan soal siapa yang kau peluk, tapi siapa yang kau izinkan menyakiti." Tiba-tiba, air mulai bergolak. Tubuh Yuyun kejang. Sebentar lalu ia pingsan. Dalam pelukannya, Sinta menahan nafas. Di dalam air, 2 tubuh perempuan itu menyatu, bukan sebagai keluarga, tapi sebagai 2 wadah. Satu memberi, satu menerima. Ketika pagi datang, Yuyun terbaring di tempat tidur. Tubuhnya lelah, tapi perutnya kembali datar. Pola kelopak itu menghilang. Ia bangun perlahan dan mendapati Sinta duduk di serambi, pucat, lemah. Matanya sayu menatap pohon waru yang tak lagi berbunga. Sudah kutarik kembali, gumam Sinta. Tapi itu hanya menunda. Yuyun memeluknya dari belakang. Kali ini, bukan sebagai anak yang butuh perlindungan, tapi sebagai perempuan yang mengerti bahwa kasih sayang kadang berarti mengambil luka orang lain, walau tahu luka itu akan tumbuh lebih dalam di tubuh sendiri. Sinta sudah kehabisan waktu. Jumat Kliwon tinggal 1 malam lagi, dan Yuyun tahu, tak ada yang bisa dihapus dari tubuh yang sudah menjadi tempat perjanjian. Ia hanya bisa memilih, menyimpan lebih lama, atau menyerahkan kepada yang lain. Hari itu terasa ganjil, bahkan sejak matahari belum tenggelam. Langit Sidomulyo gelap lebih cepat dari biasanya, tapi tak ada mendung, tak ada angin, tak ada suara, jangkrik atau burung. Semua diam seperti bumi sedang menahan nafas terakhir. Di rumah Sinta, setiap dinding memantulkan hawa panas tak terlihat. Lantai berderak, atap merintih, udara menggantung seperti uap dari tubuh orang sekarat. Yuyun berdiri di depan jendela, memegangi tirai yang terasa seperti kulit manusia, lembut tapi berdenyut. Tubuhnya sudah pulih, tapi batinnya tercerabut, tercabik antara rasa bersalah dan rasa takut yang tidak punya bentuk. Sinta berdiri di ruang tengah, mengenakan kain putih polos, rambutnya terurai dan wajahnya dibaluri minyak waru. Ia tampak tenang, tapi bola matanya merah, seperti menahan sesuatu yang mendidih dari dalam. Tangannya menggenggam mangkuk tanah liat terakhir, yang disimpan Bu Ratri untuk ritual pemutus, yang tak pernah berhasil dilakukan siapapun sebelumnya. Jam di dinding kembali berhenti. Dunyoengki Siguan Trutiga. Dan begitu waktu membeku, batas antara dunia pecah perlahan. Dinding rumah berubah transparan. Udara menjadi padat. Dari sela-sela lantai, asap hitam merayap naik seperti jemari yang mencari tubuh untuk dijilat. Aroma bunga waru berubah. Tajam, bukan wangi, tapi bau luka basah dan daging yang dipaksa mekar. Dari dalam cermin, muncul pantulan-pantulan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Di cermin kamar mandi, Sinta berdiri tanpa wajah. Di cermin lemari Yuyun, terlihat Bu Ratri menggendong bayi yang menangis tanpa suara. Dan dari cermin ruang depan, Pak Tarno tampak duduk, tubuhnya hangus tapi senyumnya utuh. Yuyun berlari ke tengah rumah. "Mbak, berhenti, kita bisa keluar, kita bisa pergi dari semua ini." Sinta menoleh, tapi bukan wajah Sinta yang sepenuhnya terlihat. Separuh dari wajahnya retak, membentuk garis merah seperti akar yang tumbuh dari balik kulit. Suaranya tetap, lembut tapi penuh kepastian yang tak bisa dilawan.
Aku sudah melewati batas, Nduk. Aku tidak bisa keluar, tapi kau masih bisa hidup. Perjanjian ini harus padam malam ini. Harus. Atau ia akan berpindah lagi ke tubuh yang lebih muda. Sinta menuangkan minyak terakhir ke tubuhnya. Api menyala bukan dari korek, tapi dari dalam kulit. Api yang tenang, tapi menjilat dengan pelan seperti lidah kekasih yang mencumbu luka. Ia rebah di tengah ruang tamu. Rumah mulai bergetar. Semua jendela terbuka sendiri. Dari luar, bayangan-bayangan tinggi berjalan mendekat. Bukan manusia, bukan hewan. Mereka tidak bersuara, hanya menonton seperti penagih yang menunggu korban menyelesaikan nazarnya. Yuyun ingin lari, tapi tubuhnya tertahan. Bukan oleh tali, tapi oleh ikatan yang tidak kelihatan. Ikatan darah, ikatan perjanjian. Sinta berbisik, nyaris tak terdengar. Bakar aku, biar aku yang jadi akhir. Yuyun menggenggam tangan bibinya. Tubuh Sinta sudah hangat, kulitnya mulai terkelupas, tapi matanya tetap terbuka. Memohon bukan pada dunia, tapi pada satu-satunya darah yang masih bisa memilih. Dengan tangan gemetar, Yuyun menyalakan dupa terakhir. Ia mendekatkannya ke tubuh Sinta. Api tidak menyambar cepat. Api itu menjilat pelan, membakar susuk dari dalam. Dari bawah kulit Sinta, muncul garis-garis emas kecil, seperti akar tumbuhan yang selama ini hidup dalam daging. Bunga waru mekar dari antara paha Sinta. 1, lalu 2, lalu 3. Bukan bunga biasa, bunga itu bernapas, menangis. Dan sebelum semuanya padam, Yuyun melihat satu pemandangan terakhir yang akan tinggal di kepalanya selamanya. Sinta tersenyum, tapi dari senyumnya keluar darah. Bukan darah merah, tapi cairan hitam yang berkilau seperti tinta. Cinta yang sudah busuk. Tubuh Sinta habis dalam api yang tidak meninggalkan abu. Hanya menyisakan kain putih yang berubah jadi kelopak. Dan ketika api padam, semua suara kembali. Angin berembus. Kodok bersuara, langit kembali bernyanyi pelan. Jam berdetak lagi. Lal 3:04, Yuyun berdiri sendiri di tengah rumah. Semuanya diam. Rumah tidak lagi bernafas. Tapi dalam perutnya ia merasa sesuatu menghilang. Dan untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, tubuhnya terasa ringan. Tapi ia tahu, api itu tidak padam. Ia hanya tertidur. Setelah malam Jumat Kliwon itu, desa Sidomulyo tak lagi sama. Tapi tak seorang pun benar-benar menyadarinya. Rumah Sinta kini kosong. Tak ada suara, tak ada bau, tak ada jejak. Hanya satu pohon waru di halaman yang tetap berbunga. Merah tua, kelopaknya mekar tiap malam. Seperti daging segar yang menolak busuk. Warga tak berani mendekat. Tapi mereka juga tak berani membicarakannya. Karena mereka tahu beberapa hal tidak diciptakan untuk dibicarakan. Hanya untuk dikenang. Atau ditakuti. Yuyun tinggal di rumah itu sendirian selama 40 hari. Bukan karena tak punya tempat lain, tapi karena tubuhnya menolak pergi. Ia sudah mencoba berkali-kali, tapi selalu kembali. Sama seperti dulu saat ia pertama kali mencoba lari. Langkahnya berputar, waktu memutar balik. Ia sadar, yang ia tinggalkan dalam api bukan hanya tubuh bibinya, tapi bagian dirinya sendiri. Pada hari ke-40, Yuyun berdiri di depan cermin. Rambutnya makin panjang, matanya sayu. Tapi tubuhnya sehat, utuh, dan anehnya terasa lengkap. Sejak malam itu, tak ada mimpi buruk. Tak ada muntah hitam, tak ada pola kelopak di kulit perut. Tapi justru itu yang membuatnya takut. Perjanjian yang tak menampakkan diri adalah perjanjian yang sudah tertanam sempurna. Saat ia menyapu halaman, ia melihat ada satu anak perempuan kecil berdiri di tepi jalan. Usianya tak lebih dari 7 tahun. Rambutnya dikuncir 2, bajunya lusuh. Tapi matanya seperti cermin yang memantulkan kenangan orang lain. "Nduk, siapa namamu?" tanya Yuyun. Suaranya bergetar pelan. Anak itu diam sebentar, lalu tersenyum. "Sinta," jawabnya. Langit mendadak mendung, angin bertiup pelan.
Bunga waru di pohon jatuh satu persatu, menari dalam spiral lambat. Seperti sedang mengantar sesuatu kembali ke tanah. Yuyun menutup mata. Nafasnya panjang, dingin. Tapi saat ia buka lagi, anak itu sudah hilang. Dan di tempatnya berdiri, hanya ada segenggam kelopak waru basah. Malamnya, Yuyun duduk di kursi rotan warisan Bu Ratri. Di tangannya, ia pegang jurnal tua yang kini sudah tidak menakutkan. Ia membuka halaman terakhir yang kosong, lalu menulis, "Perjanjian ini sudah tidak butuh penjaga. Ia memilih sendiri. Ia tidak lagi perlu bunga. Ia tumbuh dari cinta yang ditolak. Ia tidak lagi butuh mantra. Ia mendengarkan tubuh yang patah. Dan aku, bukan pewaris. Aku hanyalah wadah yang dipilih karena tahu cara mencintai dengan luka." Setelah menulis itu, Yuyun bangkit. Ia menyalakan satu dupa terakhir. Bukan untuk ritual, bukan untuk memanggil, tapi untuk menandai. Ia tidak lagi takut, tapi juga tidak lagi utuh. Ia tahu cinta bukan sekadar rasa yang hangat. Ia adalah api, menyala indah tapi menghanguskan diam-diam. Pukul 3:03. Jam berdetak satu kali, lalu mati sendiri. Dan di dalam rahim Yuyun, sesuatu mulai tumbuh lagi. Bukan janin, bukan penyakit, tapi akar yang lambat, sabar, dan abadi. Ia tidak akan membuat Yuyun mati, tidak akan membuatnya gila, tapi akan menjadikannya tempat tinggal dari cinta yang terlalu banyak ditinggalkan, terlalu lama disakiti, dan kini berubah menjadi makhluk yang hanya bisa hidup dari luka. Ketika Jumat Kliwon berikutnya datang, rumah itu akan menutup pintunya sendiri, dan bunga waru akan mekar seperti biasa.